Halo Aji Friends, selamat datang di podcast Arigato. Ayo sharing dan gali informasi seputar Ajinomoto. Kali ini kita akan membahas tentang Ajinomoto Scholarship loh. Kira-kira ada info menarik dan kisah inspiratif apa sih hari ini? Yuk kita simak. Halo, saya Nining, Ajinomoto Health Provider. Senang banget bisa ketemu teman-teman semua di podcast Arigato kali ini loh. Saya udah ditemenin nih sama salah satu awardee Ajinomoto Scholarship 2025 yang namanya Aulia Syifaur Rahman atau yang biasa dipanggil sama Aulia. Hai Aulia. Hai Kak Nining. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik ya. Iya. Nah, di podcast Arigato kali ini tuh kita mau cerita-cerita nih tentang backgroundnya Aulia gitu, tentang nanti mau ngapain aja sih di Jepang gitu, terus harapan-harapannya gitu ya palingan. Nah, boleh tahu nggak sih backgroundnya tuh dulu waktu S1 jurusannya apa kuliahnya? Oke, untuk latar belakang, aku lulusan dari program S1 Gizi Kesehatan di Universitas Gadjah Mada. Oh, GM. Nah itu dulu tuh bisa ikutan Ajinomoto Scholarship tahu dari mana infonya? Kalau aku pertama kali tahu infonya itu dari Instagram sih. Jadi aku lagi scrolling nih kan, kebetulan emang pas S1 dulu aku emang minat nih untuk melanjutkan pendidikan S2 kan. Terus pas aku lagi scrolling Instagram, nemu nih ada informasi tentang beasiswa Ajinomoto. Kebetulan memang aku juga kayak tertarik nih, minat sama kuliah di Jepang gitu. Jadi ya udah deh coba daftar. Oh, nah nanti pas di Jepang tuh nanti kamu ngelanjutinnya ke universitas apa? Terus jurusan apa? Masih di gizi-gizi juga nggak sih? Kalau aku sebenarnya bukan agak gizi sih, aku agak sedikit belok gitu ya ke agriculture. Oh, pertanian ya? Iya betul, pertanian. Jadi aku alhamdulillah nih udah keterima di University of Tokyo, tepatnya di Departemen Global Agricultural Science, di Graduate School of Agricultural and Life Science. Oh gitu. Nah itu masih ada relate sama background kamu yang sebelumnya di S1? Masih. Jadi aku itu peminatannya masuknya ke food science gitu. Jadi gitu, masih di agriculture, bukan gizi, tapi masih di food science. Oh gitu, keren banget nih teman-teman. University of Tokyo tuh paling nomor 1 kan ya di Jepang kan, dia keren banget. Betul. Aulia bisa ngelanjutin beasiswa di sana gitu. Nah, berangkatnya kapan? Insya Allah bulan April ini. April ini, abis Lebaran ya? Iya, habis Lebaran. Udah banyak yang di-prepare? Masih belum banyak sih, cuman belakangan ini aku lagi belajar bahasa Jepang yang dasar. Jadi pas begitu aku sampai sana, harapannya bisa nih baca sedikit-sedikit gitulah. Oke. Nah, ini kan jadi seorang awardee beasiswa tuh kayaknya something yang spesial banget ya gitu. Nah, perasaan kamu gimana sih bisa kepilih jadi satu-satunya awardee Ajinomoto Scholarship di tahun lalu? Kalau untuk perusahaan sih tentunya pasti seneng banget ya. Karena kan kalau Ajinomoto Scholarship ini yang diterima cuma 1 orang kan. Dan awalnya tuh sangat-sangat tidak expect gitu kalau misalnya bakal lolos. Karena memang awalnya nyoba doang kan. Nah terus alhamdulillah bisa lolos dan itu bersyukur banget. Tentunya terima kasih banget untuk Ajinomoto Indonesia dan Ajinomoto Foundation karena udah memberikan kesempatan emas gini untuk aku bisa kuliah ke Jepang begitu. Berarti Aulia itu the best of the bestnya di tahun lalu ya untuk para peserta scholarship. Tahun lalu tuh kan juga sempat ketemu kan sama teman-teman finalis-finalis beasiswa yang lain. Tuh gimana perasaannya bisa menyaingi mereka yang dari backgroundnya kayaknya sekolah-sekolahnya juga oke ya gitu. Kalau teman-teman yang ikut seleksi kemarin tuh keren-keren juga sih. Memang latar belakangnya kan juga sama-sama gizi dan juga ada yang anak teknologi pangan kan. Dan itu ya relate lah. Jadi kita ngobrol-ngobrol terus jadi tahu nih, oh ternyata teman yang ini pernah ngapain aja selama kuliah gitu. Jadi lebih ke relax aja sih suasananya ketemu teman-teman yang lain gitu. Iya. Nah, pertama kali diumumin reaksi orang-orang sekitar gimana Aulia bisa dapetin beasiswa full dari Ajinomoto? Reaksinya ya tentu pasti senang sama bersyukur juga ya, karena alhamdulillah waktu itu aku kayak diterima itu tuh kayak cuma baru aku dari keluarga gitu. Maksudnya yang lain belum ada kan. Jadi mereka senang dan juga ikut bangga gitu. Seneng banget ya bisa banggain keluarga ya. Betul. Kuliah di luar negeri pakai beasiswa lagi ya. Oke.
Kalau misalnya ngobrolin yang tadi kan dari peserta-peserta yang ikutan juga ya, apalagi yang udah tersaring ke final gitu ya, banyak saingannya dari background yang sama atau dari universitas-universitas yang bagus-bagus juga gitu. Dan Aulia tuh sekarang terpilih gitu jadi pemenang Ajinomoto Scholarship. Itu tuh ada kiat-kiat tersendirinya nggak sih supaya kemarin bisa terpilih jadi pemenang gitu? Kalau kiat-kiat khusus sih sebenarnya nggak ada ya Mbak. Kan ada beberapa tahap gitu dari seleksi dokumen, wawancara tuh kiat-kiatnya gimana aja tuh? Kalau untuk seleksi dokumen itu yang paling penting sebenarnya adalah mempersiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Jadi kita nggak mepet deadline, karena kalau mepet deadline kan takutnya ada yang kelewat atau misalnya takutnya ada yang keliru, kita mesti ngulang, itu kan harus membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi lebih baik kalau untuk dokumen itu harus kita persiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Kan dokumennya ada banyak ya Kak? Iya, banyak. Ada formulir, ada research plan, ada recommendation. Tuh kalau recommendation lagi gimana tuh? Kalau surat rekomendasi itu kan mintanya ke dosen pengampu kita waktu kuliah ya, bisa dosen pembimbing akademik atau misalnya dosen pembimbing skripsi itu juga bisa. Nah, untuk meminta surat rekomendasi itu kan mesti kita kabarin dari jauh-jauh hari ya, kita mesti kontak beliau dulu, karena kan takutnya beliau ada kesibukan yang lain, karena kan bukan hanya mengurusi kita mahasiswanya kan. Jadi itu harus dari jauh-jauh hari gitu. Nah, ada juga tuh yang research plan. Itu kan diisi juga tuh esainya. Itu gimana tuh? Bisa terarah gitu ya dari awal sampai akhirnya komite Ajinomoto tuh melihat research itu tuh bagus gitu untuk di-review gitu, untuk dilanjutin. Kalau research plan kan sesuai namanya ya, itu kan rencana kita untuk penelitian nanti di Jepang nanti gitu. Cuman mungkin disclaimer itu untuk research plan nggak mesti sama ya, nanti kalau misalnya kita udah lolos dan kita ke Jepang itu bisa berubah, bisa banget berubah karena gitu. Biasanya ada hubungannya sama profesornya atau kondisi labnya gitu ya biasanya. Jadi sebelum kita membuat research plan, kita harus tahu dulu nih profesor mana yang ingin kita tuju gitu. Jadi kalau profesornya. Jadi kalau di Jepang itu kita harus cari dulu profesornya, kemudian kita kontak dulu profesornya. Tentu cara kontaknya ini beda-beda ya. Setiap universitas itu ada kebijakannya sendiri gitu. Cuman pas pengalaman aku di University of Tokyo itu pertama kita email dulu nih profesornya, kita menyatakan diri kalau kita berminat gitu untuk bergabung ke laboratorium beliau, terus kemudian menjadi bimbingannya beliau begitulah saat nanti research student ataupun S2 nanti. Nah, pas kita mencari profesor ini kan kita melihat ya riwayat penelitian profesor tersebut. Ya, jadi profesor banyaknya apa gitu, konsentrasinya apa gitu ya. Betul, profesor itu tuh dulunya pernah punya topik apa aja sih penelitiannya gitu. Nah, apakah topik itu sesuai dengan minat kita? Nah, jadi harus disejajarkan dulu nih antara minat kita sama keahlian profesornya, backgroundnya, si profesornya juga. Jadi begitu udah semuanya sejajar, nah baru nanti kita mulai merencanakan nih kita nanti S2 nanti mau penelitiannya tentang apa gitu, baru nanti dibuat research plan-nya begitu. Jadi semuanya harus sinkron ya? Betul, harus sinkron. Jadi memang yang pertama-tama itu selain mesti persiapkan dari jauh-jauh hari, itu harus menggali dulu dari diri kita sendiri tuh sebenarnya minatnya apa. Abis kita udah tahu nih minatnya apa, terus nanti kita mulai cari kampus tujuan yang pengen kita tuju itu apa, terus kemudian profesornya tuh ada siapa yang ingin kita tuju, nah baru nanti kan semua tujuannya udah jelas nih, nah baru kita mulai menyusun dokumennya. Oh gitu, I see, semuanya ada strukturnya ya. Betul. Nah, selain seleksi dokumen, itu kan juga ada 2 kali ya interview dengan Ajinomoto gitu. Betul. Apalagi yang paling berat tuh yang kedua ya, yang terakhir ya sama bapak-bapak Japanese-nya kita ya gitu. Nah, itu gimana sih kiat-kiatnya sebelum menghadapi final interview itu? Oke, kalau untuk interview ini kan dia menggunakan bahasa Inggris ya semuanya ya. Nah itu supaya nggak grogi, itu harus kita persiapkan dulu nih. Misalnya jawaban-jawaban dari pertanyaan yang mungkin muncul. Kalau aku pribadi dulu itu kayak mengkategorikan pertanyaannya itu pakai 5W1H. Oh gitu. Iya, kayak dulu kita belajar bahasa Indonesia itu kan. Nah, jadi kan ada misalnya what ya atau apa. Nah itu untuk pertanyaan seperti misalnya apa tujuan S2 lagi di Jepang gitu kan. Kita harus tahu kan kenapa
mau S2 lagi begitu kan. Sekolah lagi. Gitu. Karena nanti pasti bakal ditanya di interviewnya gitu oleh Board of Director Ajinomoto Indonesia begitu. Terus kemudian misalnya ada when gitu ya, maksudnya sesudah kita selesai kuliah itu kita mau melakukan apa, mau melakukan apa di Indonesia gitu, atau mungkin di Jepang gitu, itu harus dipikirkan juga. Iya. Bagaimana nanti survive di Jepang gitu, itu dipersiapkan ya. Nanti bakalan gimananya ya gitu. Nah itu nervous nggak sih ketemu sama orang-orang yang emang board of directornya Ajinomoto gitu dengan ngobrolnya juga pakai bahasa Inggris gitu? Nervous banget sih pasti, karena ini kan pengalaman seleksi pertama aku ya. Iya. Jadi, pertama banget ya, udah langsung ke final ya, keren banget ya si Aulia ini. Iya, alhamdulillah. Jadi itu pertama kali banget aku ikut seleksi beasiswa untuk S2 ke Jepang. Bukan ke Jepang doang sih, tapi pokoknya S2 ke luar negeri itu pertama banget. Terus interview pakai bahasa Inggris tuh yang full begitu aku nggak pernah sih sebelumnya. Nggak pernah. Dari awal sampai akhir bahasa Inggris tuh belum pernah. Jadi itu kayak pertama kalinya aku interview pakai bahasa Inggris gitu. Jadi memang harus coba latihan sendiri gitu ya di rumah, mungkin di depan kaca biar nggak grogi, atau mungkin sama saudara atau misalnya sama keluarga, sama teman, itu harus diajak misalnya untuk latihan dulu gitu biar nggak grogi. Oh ya, keren banget sih. Tapi pokoknya emang harus full preparation ya. Kalau misalnya memang mau benar-benar diniatin gitu untuk bisa meraih beasiswa gitu ya. Betul. Oke. Nah tadi tuh udah cerita-cerita tentang perjalanan seleksi ya kan, seleksi Ajinomoto Scholarship mulai dari dokumen, terus interview juga gitu. Ada lagi nggak sih hal-hal menarik yang kamu temuin selama seleksi Ajinomoto Scholarship di tahun lalu? Oke, kalau hal yang menarik itu ada pas interview ya, terutama dengan yang Board of Director Ajinomoto itu di yang kedua. Jadi sesudah dari interview itu kan udah capek nih, terus habis itu diajakin jalan-jalan ke Ajinomoto Visitor Center di Karawang. Iya, sama aku kan perginya. Iya, betul. Nah itu gimana tuh? Aku ajak ke sana pengalamannya. Itu pertama kali sih aku masukin pabrik ya, pabrik produksi makanan dan bahan makanan gitu ya, itu baru pertama kali. Jadi excited sih karena pengen tahu juga gitu isinya tuh ada apa aja sih, dan ternyata memang banyak ya, aku nemuin banyak banget informasi gitu tentang umami, sejarahnya umami, terus kemudian terus kemudian produk-produknya juga itu ada banyak banget ternyata ya produk-produknya, dan di situ dilihatin juga bukan cuma yang Indonesia ya, tapi juga ada dari negara lain. Afiliat kita yang lainnya. Kan aku ajak jalan-jalan ke pabrik juga kan. Gimana tuh melihat pabrik Ajinomoto? Baru pertama kan ke pabrik ya? Pabriknya tuh besar terus bersih. Dan di situ aku bisa ngelihat jelas gitu ya beberapa alur dari produksinya, bahan-bahan makanan Ajinomoto gitu produknya, dan itu sangat menarik sih karena ya baru pertama kali itu. Ya oke sih. Jadi emang experience di AVC tuh buat orang-orang yang memang belum pernah ngedatengin pabrik sih emang selalu terkesan gitu ya. Kesana Aulia juga termasuk salah satunya ya. Iya, sangat-sangat berkesan. Tadi kan udah cerita-cerita juga bagaimana sampai bisa di tahap jadi pemenang Ajinomoto Scholarship ya. Nah kira-kira nanti setelah meraih beasiswa ini rencana kedepannya Aulia mau ngapain sih sebelum nanti berangkat ke Jepang gitu? Udah ada persiapan apa sih? Kalau untuk persiapan sih sekarang aku lagi persiapan dokumen ya Kak, karena ada beberapa yang diminta juga kan oleh di Universitas Tokyo-nya gitu. Jadi aku sekarang lagi nyiapin dokumennya, terus kemudian walaupun aku daftarnya program bahasa Inggris ya Kak, tapi aku tetap sekarang lagi belajar bahasa Jepang dasar gitu. Untuk sehari-hari di sana nanti mau beli apa kalau nggak bisa bahasa Jepang kan repot ya. Iya betul. Jadi aku tuh lagi belajar aja sih untuk bisa bacanya gitu ya, terutama sama untuk mungkin berbicara yang dasar gitu, mungkin nanya arah atau sebagainya. Oh ya, awardee. Nah ngomongin soal awardee, ada nggak sih kontak-kontak awardee yang lagi udah di Jepang atau udah lulus gitu, awardee Ajinomoto Scholarship? Kalau nanya-nanya ada. Jadi aku waktu itu nanya ke Kaduina. Kaduina ini awardee beberapa tahun sebelum aku ya. Aku lupa tahunnya berapa. Nah beliau itu juga lagi kuliah di University of Tokyo begitu. Jadi kan aku baru pertama kali nih ke Jepang. Jadi aku masih belum tahu nih misalnya nanti mau tinggalnya di mana atau misalnya gimana sistem perkuliahan di University of Tokyo. Jadi aku nanya beliau, aku nanya pengalaman-pengalaman gitu. Jadi biar aku nggak
yang buta-buta banget gitu iya, lah. life hacks di Jepang Iya, gitu ya. betul. Nah, nanti Aulia tuh mulai kuliahnya per kapan sih? Aku mulai kuliahnya April 2025 ini. Dan terus lulusnya kapan? Lulusnya insya Allah di bulan April juga, tapi tahun 2028. Dengan gelar? Dengan gelar Master of Science. Master of Science. Mudah-mudahan lancar ya kuliahnya. Amin. Wah, penjelasan yang inspiratif banget nih ya dari Aulia tentang bagaimana dia dari awal mengikuti seleksi sampai akhirnya dia bisa pemenang Ajinomoto Scholarship 2025, terus akhirnya dia berangkat ke Jepang bulan April gitu ya. Inspiratif banget ya Aulia. Nah, sekarang tuh aku nggak cuma ditemenin sama Aulia, aku juga punya teman, dia ini awardee Ajinomoto Scholarship tahun 2024, jadi 1 tahun sebelum Aulia, namanya Gian. Gian ini sekarang lagi belajar di Nagoya University Jepang. Sekarang aku udah tersambung nih secara online dengan Gian. Halo Gian, apa kabar? Kenalin dong diri kamu ke teman-teman Aji Friends yang lagi nonton kamu nih sekarang. Halo, aku Gian, asalnya dari Makassar. Sekarang lagi S2 di Nagoya University di Graduate School of Medicine, ambil program Public Health. Waktu S1 aku jurusan ilmu gizi di Universitas Hasanuddin. Tahun ini tuh tahun pertamanya Gian kan ya di Jepang gitu, di Nagoya University. Gimana sih kesannya? Ya nih, aku udah hampir setahun di Jepang. Awal datang itu pas musim semi, suhunya belasan waktu itu. Dari Indonesia yang panas, datang dingin, ya kaget lah pertama. Sekarang udah musim dingin lagi, udah lewatin musim gugur, musim panas juga. Kemarin panas banget musim panasnya Jepang. Kemarin waktu pertama datang ke Jepang itu, yang pertama dilakukan itu mengurus administrasi untuk kayak kependudukan gitu, daftar alamat, mendaftarkan dirilah sebagai mahasiswa internasional di Jepang itu harus ke ward office. Terus ke kampus juga untuk ngurus administrasi. Nah, itu kan banyak yang pakai bahasa Jepang, apalagi yang di ward office betul-betul penuh full bahasa Jepang, dan aku gak bisa bahasa Jepang. Tapi staff-staffnya, pegawainya itu benar-benar baik banget, dijelasin sebisanya mereka. Di kampus juga baik banget staff akademiknya, jadi memudahkan banget. Dan awalnya itu aku stay di dorm, di asrama kampus, tapi itu cuma boleh 5 bulan untuk stay di sana. Setelah itu harus cari tempat tinggal lain. Nah, itu kesulitan kedua tuh, harus hunting apartemen dengan bahasa Jepang aku yang seadanya. Tuh. Seru banget ya kayaknya jadi mahasiswa di Nagoya University. Nah, selain kuliah tuh kesibukan Gian apa lagi sih? Kalau selain kuliah, aku sempatin juga jalan-jalan ke luar kota karena beasiswa dari Ajinomoto ini lumayan lebih dari beasiswa-beasiswa lainnya, jadi sangat cukup kalau mau jalan-jalan. Apalagi dari Ajinomoto sendiri juga kita di encourage untuk explore Jepang gitu. Sejauh ini aku udah ke Tokyo, ke Osaka juga, dan baru-baru waktu liburan New Year kemarin ke Kobe dan Hiroshima. Selain itu aku sebenarnya juga ngambil part-time job nih, tapi itu biar aku lebih bisa berkomunikasi sama orang lain, apalagi berkomunikasi pakai bahasa Jepang gitu. Sangat membantu sih. Dan untungnya aku dapat part-time job yang aku bisa milih jadwal sendiri, jadi tidak mengganggu sistem akademik aku, nggak mengganggu jadwal-jadwal kuliah dan tugas karena bisa milih sendiri kapan mau kerjanya. Nah, setelah kemarin S1 di Indonesia, sekarang lanjutin S2 di Jepang. Apa sih perbedaan yang paling terlihat gitu antara kuliah di Indonesia dan di Jepang? Mungkin nggak bisa digeneralisir ya seluruh Jepang itu gimana, karena setiap kampus itu punya sistem akademik yang beda-beda, kurikulumnya juga beda-beda. Bahkan dalam satu kampus pun fakultasnya punya sistem sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau untuk fakultasku sendiri, di kampusku sendiri, Graduate School of Medicine itu, jadi kita dual system, jadi research jalan, kelas juga tetap ambil, karena ada minimal SKS yang harus dipenuhi gitu. Tapi untuk bedanya sama Indonesia yang aku rasain, ini khusus untuk kampusku ya, kita tuh bisa komunikasi dulu, diskusi dulu sama senseinya
jadwal perkuliahan. Jadi kita bisanya kapan, beliau bisanya kapan gitu. Jadi jadwalnya tuh nggak fix, kita bisa diskusiin dulu sama senseinya. Dan di Jepang, ini mungkin agak general ya, setiap mahasiswa itu belong to a department atau lab, jadi kita member dari departemen itu, lab itu, jadi kita bisa lebih gampang lah berdiskusi sama orang-orang yang ada di lab, mau researcher, dosen, atau senseinya kita gitu. Tadi aku udah nanya ke Aulia, sekarang aku nanya ke Gian. Jadi satu-satunya pemenang Ajinomoto Scholarship di tahun sebelumnya, itu gimana sih perasaannya Gian? Happy apa nggak nyangka gitu? Jadi waktu pengumuman itu aku nggak tahu jadwal pastinya kapan pengumumannya, tanggal berapa pastinya. Nah waktu itu aku lagi di luar rumah, tiba-tiba ada notifikasi email dari Ajinomoto tentang pengumuman. Jadi di situ aku kayak awalnya kayak nggak mau buka gitu, takut buka emailnya. Tapi pas dibuka ada tulisan selamat, itu seneng banget. Soalnya sebelumnya aku udah pernah daftar beasiswa lainnya juga yang jumlah penerimanya lebih banyak dari Ajinomoto tapi nggak lulus. Jadi untuk Ajinomoto ini ya berharap nggak berharap gitu, tapi pas lulus benar-benar seneng banget. Kalau menurut kamu, apa sih yang paling spesial dari Ajinomoto Scholarship yang bikin kamu tuh pengen join di beasiswa ini gitu? Mungkin dari benefitnya atau dari memang kuliahnya, itu jurusan dan universitasnya yang mau kamu tuju, itu bisa diceritain nggak? Yang pertama, waktu proses pembukaan itu, aku bacanya seingat aku jurusan ilmu gizi salah satu prioritas waktu itu. Jadi aku ngerasa, oh ada peluang lebih nih untuk daftar. Nah yang kedua, dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu nggak begitu sulit. Jadi template-nya udah ada, kita download tinggal isi. Apalagi kalau udah tahu nih mau meneliti apa, mau kampus yang mana. Jadi dokumennya tidak sesulit itu, dan waktu itu aku harus ngirim fisiknya lewat pos gitu ke Ajinomoto. Jadi tidak sesulit itu untuk tahap berkasnya. Nah, dan untuk tahap interviewnya kan harus langsung datang nih ke Jakarta, dan aku dari Makassar. Nah, itu semuanya nggak dipungut biaya apapun, semuanya ditanggung sama Ajinomoto, dari tiket pesawat, hotel, taksi pun dari hotel ke Ajinomotonya tempat interviewnya itu semua ditanggung. Jadi kita tinggal fokus aja untuk melewati proses-proses ini, nggak usah mikirin yang lain-lain. Itu enaknya selama proses pendaftaran Ajinomoto Scholarship waktu 2024. Gian, di sini kan ada Aulia juga nih yang bakalan nyusul kamu ke Jepang di April tahun ini ya. Ada nggak sih kira-kira pesan untuk Aulia untuk nanti pas nanti dia udah sampai di Jepang? Ya, iya, mau dong Kak, soalnya bentar lagi nih berangkatnya. Iya, mana nih? Untuk perkuliahan mungkin Aulia lebih tahu lah, soalnya kampus kita beda dan mungkin Aulia udah pelajarin. Mungkin tinggal disiapin lagi, benar-benar nggak ada yang kelewatan, apa yang perlu disiapkan dan dibawa ke sana. Nah, kalau untuk aku aja nih, mungkin sebelum berangkat coba belajar bahasa Jepang yang dasar-dasar dulu, dan tahu baca dikit lah hiragana atau katakana gitu, soalnya benar-benar membantu. Aku pertama datang kan nggak langsung tiba-tiba dijemput sampai ke asrama gitu, tapi masih harus naik kereta lagi, cari jalan, dan lain-lain. Itu kan banyak yang berbahasa Jepang nih, mau bertanya pun kalau bisa bahasa Jepang dasar sangat mudah gitu. Jadi mungkin dasar-dasarnya aja, percakapan biasa, membaca yang dasar bahasa Jepang. Terus selain itu, barang-barang yang dibawa nggak usah terlalu banyak, soalnya di sini banyak kok barang yang dibutuhkan, kayak pakaian nggak usah bawa yang berlebihan gitu. Kalau aku mungkin untuk musim itu aja, nggak usah bawa untuk yang setahun gitu. Dan yang lainnya elektronik, setrika, dan lain-lain itu nggak usah dibawa. Di sini ada kok. Thank you banget Kak Gian untuk semua tipsnya, nanti bakal aku laksanain. Jangan lupa dicatat. Siap. Nah, Gian, tadi kan udah pesan buat Aulia. Nah, ada nggak sih tips and trick untuk teman-teman yang sekarang lagi mau ikutan seleksi Ajinomoto Scholarship tahun 2026 nih, menurut versinya Gian? Untuk teman-teman yang lagi daftar Ajinomoto Scholarship tahun ini, pesan dari aku itu persiapkan
siapkan study plan kalian dan research plan kalian matang-matang, dan pastikan kalau topik research plan kalian itu sejalan dengan kampus, departemen yang dipilih, dan sensei yang dipilih untuk jadi supervisor. Karena itu juga penting untuk mendukung research kalian. Pastikan kurikulumnya, topik research sensei-nya, dan fasilitas kampusnya itu mendukung untuk kalian melakukan research tersebut. Itu. Dan yang paling penting, you have to know who you are. You have to know what you want. Karena dengan begitu, dokumen kalian itu bakal original. Dan menurutku, original and personal is important for those documents untuk daftar beasiswa ataupun kampus, karena itu yang bikin kalian menonjol. Jadi buat teman-teman yang lagi mendaftar, semangat ya! Nah, Gian, makasih banyak ya untuk sharing tips and triknya untuk Aulia dan juga untuk teman-teman semua yang mau ikutan seleksi Ajinomoto Scholarship 2026. Semoga kuliah kamu di Nagoya University lancar-lancar terus ya. Nah, sekarang giliran Aulia nih. Kan tadi udah Gian. Boleh nggak sih kasih pesan dan ajakan teman-teman yang mau ikutan seleksi Ajinomoto Scholarship buat supaya bisa jadi awardee kayak kamu juga nih ke Jepang? Oke, buat teman-teman semuanya yang mau jadi awardee Ajinomoto Scholarship seperti aku, bisa langsung aja ikut seleksinya yang nanti akan ditutup di tanggal 9 Maret 2025 ini. Jangan lupa persiapin semua dokumennya dari jauh-jauh hari supaya matang dan hasilnya bisa maksimal. Catat ya teman-teman, harus persiapannya dengan matang. Aji Friends, tadi kan kita udah dengar banyak kisah inspiratif ya, mulai dari Aulia, terus Gian, bagaimana cara mereka menjalani seleksi Ajinomoto Scholarship. Nah, untuk teman-teman yang mau ikutan seleksi Ajinomoto Scholarship tahun 2026, silakan mengakses di www.ajinomoto.co.id/id/beasiswa. Kami tunggu sampai tanggal 9 Maret ya untuk pendaftarannya. Oke, makasih banyak nih Aulia udah sempetin waktu buat hadir di podcast Arigato ya. Sama-sama Kak, aku juga senang sih bisa diundang ke sini. Jadi bisa sharing-sharing nih ke teman-teman yang mau daftar untuk tahun ini gitu. Bener, biar bisa jadi pencerahan dan insight-insight baru buat teman-teman yang mau ikutan seleksi Ajinomoto Scholarship tahun 2026. Tetap sehat dan bahagia selalu ya dengan Eat Well, Live Well. Arigato. Eat well, live well.